Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Materi pertemuan pertama yaitu perkenalan serta penyampaian kontrak kuliah dan juga visi misi UIN Wali Songo. Materi pertemuan kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yaitu sistem pendidikan nasional. Proses pendidikan kewarganegaraan yaitu mampu memfasilitasi peserta didik untuk memperluas wawasan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk menciptakan rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air terkhusus untuk para pemuda. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan nilai serta norma Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai norma Bhinneka Tunggal Ika. Materi ketiga yaitu sejarah terbentuknya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta namun sebagai penggali Pancasila. Materi keempat yaitu materi yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5, sila itu dasar, yang berarti Pancasila adalah 5 dasar. Dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara untuk mengatur jalannya pemerintah dan pelanggaran negara. Makna yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu setiap warga negara berhak untuk mempercayai dan menganut satu agama dan melakukan apa yang diperintahkan oleh agama tersebut. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan masyarakat. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, adalah semua warga negara mampu menjunjung persatuan dan kesatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah dengan menyangkutkan masyarakat setiap dalam pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau agama dan lain-lain. Materi kelima yaitu tentang wujud nasionalisme serta etika politik bangsa Indonesia. Pokok-pokok pembahasan. Hakikat nasionalisme. 2. Tujuan hakikat nasionalisme adalah menumbuhkan dan mengangkat rasa Tujuan hakikat nasionalisme adalah menumbuhkan rasa cinta
tanah air, dan bangsa. Yang kedua yaitu membangun kerukunan masyarakat, menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Sudah, itu saja ya anjing. Oke. Pendapat masyarakat tentang etika. Pendapat masyarakat tentang prinsip etika yaitu kejujuran, 2 keintegritas, 3 komitmen, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang terjalin antar umat Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Interaksi antar umat Islam atau non-Islam sudah diatur dalam Al-Quran. Materi kelima yaitu Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik. Etika politik dan etika Pancasila. 1 adalah hakikat nasionalisme. Kedua, etika politik dan etika Pancasila. Yang ketiga adalah etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai wujud nasionalisme. Materi ke-6 yaitu ideologi Pancasila. Pengertian ideologi diambil dari kata ide yang artinya gagasan, dan katalogi diambil dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Jadi wawasan pengetahuan. Ideologi yaitu wawasan pengetahuan. Ciri ideologi: 1. Mempunyai derajat yang tinggi. 2. Memiliki asas-asas kerohanian. Fungsi dan kedudukan Pancasila: 1. Sebagai nilai pokok. 2. Sebagai nilai lainnya. Nilai pokok merupakan suatu negara akan hidup dan berkembang dengan baik apabila negara tersebut mempunyai dasar filsafat sebagai sumber kebenaran dan keadilan serta kebaikan. Yang kedua, fungsi lainnya: 1. Sebagai pandangan hidup. 2. Sebagai jati diri negara. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang mempunyai sifat dinamis. Diperlukan adanya interaktif sehingga mampu mewujudkan faham dan terwujudnya keharmonisan bangsa. Materi pertemuan ke-7 yaitu peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. 1. Nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup negara. A. Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pergerakan atas keberadaan Tuhan dan sebagai pencipta alam dan seisinya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat manusia Indonesia yang mengaku sederajat dan memiliki kedudukan yang sama. C. Persatuan Indonesia merupakan paham perwujudan dan kebangsaan yang mengatasi paham keseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. E.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuan bangsa mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Materi pertemuan ke-8 yaitu tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi umum dan pada saat COVID-19. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita menyikapi atau mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan umum pada saat biasanya, yaitu melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pada saat COVID-19, mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah masing-masing. Sila kedua, Persatuan Indonesia. Mengamalkannya dengan cara tidak membeda-bedakan teman dan berteman dengan siapa saja dalam hal kebaikan. Pada saat COVID-19, kita menjaga jarak tetapi tetap menjalin komunikasi dengan baik dengan cara melalui internet atau sosial media lainnya. Sila ketiga yaitu cara kita mengamalkan pada saat hari-hari biasanya dengan cara bersatu, tidak memecah belah atau tidak menyebar berita yang tidak pasti. Pengamalan pada saat COVID-19 yaitu bersatu dengan cara mengumpulkan donasi untuk membantu para korban COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, salah satunya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pemerintah melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk mencapai mufakat. Pada saat COVID-19, pemerintah tetap menghimbau masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pengamalan dalam kehidupan umum dengan cara pemerintah memandang masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, dan lainnya. Pada saat COVID-19, kita bisa mengamalkan Pancasila dengan mendapatkan vaksinasi secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan, serta mematuhi protokol demi menjaga sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.